Gue pertama kali tahu judul ini dari postingan Alex Media di Twitter. Jadi mereka ngasih bocoran tentang manga baru yang bakal mereka rilis dengan posting salah satu gambar karakter. Gue kira itu salah satu karakter dari Astro Baby, manga yang saat itu sedang ongoing di Manga Plus yang lagi gue baca banget. Tapi ya ternyata bukan, itu judul manga lain. Gue pikir itu Astro Baby ya karena mirip banget, dari bajunya mirip, art style juga mirip, dan ternyata mangakanya sama. Setelah gue cari tahu di komen gitu, ternyata judul manga itu adalah Soloist in a Cage. Ya udah langsung lah gue kepoin lah tuh di Animelist. Oh ya BTW, kalian kalau misalkan nyari-nyari referensi tentang rating atau review gitu di mana ya? Gue seringnya di My Animelist. Apakah itu terpercaya? Dan ternyata ini adalah sebuah series pendek 3 volume. Jadi Soloist in a Cage ini bergenre action, drama, psychology. Buat lo yang belum tahu prolog dari manga ini, jadi suatu ketika ada seorang pria solo yang jadi presiden. Ada sebuah kota penjara yang tentu saja isinya narapidana, di mana orang yang pernah masuk ke sana itu nggak bisa keluar lagi. Oleh karena itu, para narapidana yang ada di dalam kota penjara itu hidup, berkeluarga, dan berkembang biak di sana. Disitulah main karakter kita tinggal, Chloe. Anggap aja main karakter kita dipanggilnya Chloe. Jadi Chloe ini tinggal di salah satu apartemen gitu sama adiknya laki-laki. Chloe-nya itu masih anak kecil, mungkin sekitar 6 tahun atau 7 tahun, dan adiknya itu balita. Chloe pada saat itu tinggal sisa berdua aja sama adiknya itu. Nah, mana orang tuanya? Jadi karena kota ini isinya penjahat semua, jadi di luar sana itu brutal banget lah. Sebenarnya penjaga ada, tapi yang nggak ketat-ketat banget. Pembunuhan, perampokan itu udah lazim banget di sana. Makanya Chloe dan adiknya itu dia nggak pernah keluar rumah. Yang keluar rumah itu selalu orang tuanya buat nyari makan lah atau mencari sesuatu untuk kehidupan gitu. Nah, diduga orang tua mereka itu dibunuh di jalan ketika mereka sedang keluar. Sehingga Chloe dan adiknya bisa dibilang terkurung di dalam rumah mereka, nggak bisa keluar, ya otomatis kan nggak bisa nyari makan. Dari mana dia dapat makan? Ternyata mereka itu dapat makan dari tetangga mereka yang tidak mereka ketahui. Entah siapa, pokoknya tiba-tiba di depan pintu mereka itu udah selalu ada makanan gitu. Singkat cerita, tetangganya itu berencana untuk kabur dari kota penjara itu. Karena dia ngerasa kasihan sama si Chloe, akhirnya dia bikin surat kalau dia mau kabur, bla bla, apa ya, kalian jaga diri baik-baik. Nah, tanpa disangka di hari ketika tetangganya itu kabur, ternyata Chloe itu ngikutin dari belakang sambil gendong adiknya. Tapi sayangnya cuma Chloe doang yang bisa kabur dari penjara itu. Adiknya ketinggalan. Manga ini terbit di Jepang dari September 2018 sampai Juni 2021. Ya, before and after pandemi lah. Ini dia manganya. Covernya emas-emas metalik gitu. Ya gue harap sih semoga untuk cover-cover selanjutnya kalau nggak salah tuh warna merah sama warna biru itu ikutan metalik juga ya finishingnya ya. Karena ya aneh aja gitu kalau kagak, anjir bengkok lagi. Awalnya sebelum gue beli manga ini dan setelah tahu bahwa ini bentar lagi mau terbit, gue coba baca dulu lah di Manga Plus. Awalnya gue pengen baca 1 chapter doang, tapi keterusan sampai 3 chapter ya, karena kalau di Manga Plus itu series yang udah kelar kan punya gratis 3 chapter ya. Gue gak ikut berlangganan. Alhasil gue baca volume 1 ini ya cuma setengahnya aja gitu. Mana ya, gue cari dulu semana gue. Nih, gue baca segini doang. Tapi pada akhirnya gue baca ulang lagi buat bikin video ini. Entah mungkin karena gue udah suka banget sama Astro Baby kali ya. Ceritanya juga Astro Baby menurut gue ya sangat menarik dan ya seru gitu. Makanya gue baca. Karena itu jadinya gue ikut suka juga sama Soloist in a Cage ini. Artnya bagus banget weh. Dari pas gue baca Astro Baby juga langsung suka sih sama artnya. Nah terus manga Astro Baby gimana? Apakah masih ongoing? Sayangnya tidak, teman-teman. Jadi karena Astro Baby ini rilisnya 2 minggu sekali, akhirnya gue tabung lah chapter-chapternya. Biar nanti gue ketika baca tuh bisa langsung baca banyak. Kemarin pas gue mau baca kelanjutannya, tiba-tiba ternyata Astro Baby udah kelar. Wah cepet banget gitu kan. Akhirnya gue cari tahu lah di internet. Kira-kira ini kelarnya apakah benar-benar sudah kelar, benar-benar kelar atau dikapak sama Jepangnya gitu, sama majalah Jepangnya. Dan ternyata setelah gue baca-baca, Astro Baby itu sayangnya dikapak. Terakhir gue baca itu
cuma sampai chapter 24 dari total 43 chapter. Pokoknya yang gue inget tuh terakhir gue baca tuh pas ibu dari Astro Baby-nya itu ada desas-desus bahwa dia masih hidup gitu. Ya sudahlah. Rencana sih mau gue lanjutin lagi ya, walaupun tahu dikapak, karena ya penasaran aja gitu sama endingnya. Sama kayak ada salah satu manga juga judulnya Goze Hotaru. Kalau kalian tahu, sepertinya tidak tahu karena itu manga yang dikapak juga. Gue tahu endingnya itu dikapak gitu. Ya gue tetap baca aja karena udah terlanjur suka. Ya pengen tahu aja nih kira-kira untuk sisa-sisa chapter-chapter terakhir ini bakal kemana gitu arahnya. Walaupun udah tahu pasti endingnya bakal jelek. Judul-judul yang dikapak itu antara endingnya dicepetin gitu kan, atau ngegantung. Setelah gue lihat-lihat lagi chapter-chapter Astro Baby, ketika gue lagi ngedit ini, Astro Baby sama Soloist in a Cage itu sama-sama punya kesamaan. Nih, ini Astro Baby, ini Soloist in a Cage. Dua-duanya sama-sama punya ruang isolasi. Jadi ini kota yang terisolasi karena pandemi dari virus alien. Ini terisolasi di dalam kota penjahat gitu. Dan setelah dilihat-lihat juga dua-duanya sama-sama mau menyelamatin seseorang. Si Abby di Astro Baby ini mau nyelamatin Eleanor, kekasihnya. Di Soloist in a Cage, Chloe dia mau nyelamatin adiknya. Menarik. Oke, balik lagi ke Soloist in a Cage. Akhirnya Chloe balik lagi lah ke kota penjara itu. Sebelumnya dia udah dilatih sama tetangganya, BTW tetangganya itu tentara. Chloe udah dilatih biar dia bisa bertarung. Pokoknya inget gue ada salah satu scene, salah satu materi pembelajaran yang diajarkan oleh tetangganya itu ke si Chloe itu adalah dia harus bisa membunuh kelinci. Pokoknya kalau dia masih nggak tega ngebunuh kelinci, udah nggak lanjut ke materi selanjutnya. Mending lu mengurungkan niat lu lagi aja untuk menolong adik lu. Ya, cerita Soloist in a Cage ini bikin gue penasaran. Apalagi yang main karakternya itu seorang cewek yang berdarah dingin. Dia digambarin seperti sedang menari ketika membunuh. Nah, di akhir volume ini, akhirnya Chloe mendapatkan sedikit informasi mengenai keberadaan adiknya. Pastinya gue gak sabar lagi volume 2-nya ini kapan muncul, apalagi ini seri pendek. Untuk saat ini sih belum ada info ya mengenai kapan rilisnya volume kedua. Ya karena memang baru bulan ini juga terbitnya. Semoga secepatnya. Buat yang penasaran dan tertarik untuk beli, linknya gue taruh ya di deskripsi. Mungkin itu saja pendapat gue mengenai Soloist in a Cage. Like, comment, and subscribe.